Pernah dengar kalimat ini? Gak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Kalimat ini sering terdengar ringan, bahkan terasa menenangkan. Seolah memberi pembenaran bahwa selama kita masih bisa beraktivitas, tidak mudah sakit dan merasa baik-baik saja, maka berat badan bukanlah masalah. Tapi, benarkah gemuk bisa benar-benar sehat? Dan yang lebih penting, seberapa sering diabetes bersembunyi di balik perasaan "aku baik-baik saja"? Hari ini, kita akan membahas ancaman komplikasi diabetes yang sering luput disadari, terutama pada orang yang merasa, "Aku memang gemuk, tapi sehat kok." Mari kita luruskan dulu satu hal. Tidak semua orang gemuk pasti sakit, dan tidak semua orang kurus pasti sehat. Namun, masalahnya bukan di angka timbangan semata, melainkan apa yang terjadi di dalam tubuh. Banyak orang terlihat sehat dari luar, mereka masih kuat kerja, jarang ke dokter, dan tidak mudah pusing atau lemas. Padahal di dalam tubuhnya, gula darah mulai tidak stabil, insulin mulai tidak bekerja optimal, peradangan ringan terjadi terus-menerus, dan semuanya berjalan diam-diam. Inilah mengapa diabetes sering disebut sebagai silent disease. Diabetes tipe 2 hampir tidak pernah datang secara mendadak. Ia berkembang perlahan, bertahun-tahun, melalui fase pertama, resistensi insulin, fase kedua, prediabetes, fase ketiga, diabetes tipe 2, dan yang paling parah adalah komplikasi. Masalahnya, fase awal nyaris tanpa gejala. Banyak orang baru sadar mengidap diabetes ketika luka sulit sembuh, penglihatan mulai kabur, sering kesemutan, atau saat pemeriksaan kesehatan menunjukkan angka gula darah sangat tinggi. Dan pada titik itu, kerusakan seringkali sudah berjalan jauh. Oke, kemudian apa hubungannya dengan berat badan? Pada tubuh dengan kelebihan lemak, terutama lemak di perut, terjadi beberapa hal penting, yaitu sel lemak menghasilkan zat pemicu peradangan, hormon insulin menjadi kurang sensitif, dan gula darah lebih sulit masuk ke sel. Akibatnya, pankreas dipaksa bekerja lebih keras, insulin diproduksi terus-menerus, dan lama-lama pankreas kelelahan. Inilah awal mula diabetes tipe 2. Yang berbahaya adalah ketika seseorang bisa merasa sehat selama proses ini terjadi. Ada yang bilang, "Aku gemuk tapi gula darahku normal." Ini sering jadi alasan yang menenangkan. Dan memang gula darah bisa terlihat normal di awal. Namun yang jarang disadari, normal hari ini bukan berarti aman selamanya. Resistensi insulin bisa terjadi sebelum gula darah naik, dan lonjakan gula hanya terlihat setelah makan. Tanpa pemeriksaan yang tepat dan gaya hidup sehat, normal hari ini bisa berubah menjadi diabetes beberapa tahun ke depan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Diabetes bukan soal gula darah tinggi. Yang membuatnya berbahaya adalah komplikasi jangka panjangnya. Kita bahas yang pertama, yaitu komplikasi pada jantung dan pembuluh darah. Diabetes dapat mempercepat penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, dan stroke. Banyak penderita diabetes meninggal bukan karena diabetesnya langsung, melainkan karena penyakit jantung. Yang kedua, yaitu kerusakan saraf atau neuropati. Gejala awal biasanya kesemutan, mati rasa, dan sensasi terbakar di kaki atau tangan. Jika ini dibiarkan, luka kecil yang tak terasa, infeksi mudah terjadi, kemudian resiko amputasi meningkat. Dan ini sering bermula dari gula darah yang lama tidak terkontrol. Yang ketiga yaitu gangguan ginjal. Ginjal menyaring darah setiap hari. Gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal dan menurunkan fungsi penyaringan. Awalnya tanpa gejala, akhirnya bisa berujung pada gagal ginjal dan cuci darah seumur hidup. Yang keempat yaitu gangguan penglihatan. Diabetes dapat merusak pembuluh darah di retina. Awalnya penglihatan kabur dan sulit fokus, lama-lama retinopati diabetik. Kemudian ini dapat menyebabkan resiko kebutaan, dan seringkali kerusakan ini tidak bisa sepenuhnya dipulihkan. Masalahnya adalah bukan gemuk, tapi merasa aman. Yang paling berbahaya bukan berat badan itu sendiri. Yang paling berbahaya adalah rasa aman palsu. Aku masih kuat kok. Aku nggak pernah sakit kok. Orang tua juga gemuk dan sehat. Yang perlu diwaspadai, tubuh jarang memberi alarm keras di awal. Ia memberi tanda kecil seperti cepat lelah, mudah lapar, mengantuk setelah makan, dan lingkar perut bertambah. Sayangnya, tanda-tanda ini sering dianggap biasa. Kita ini boleh gemuk asal sehat. Kemudian, apa sih makna sehat sebenarnya?
Sehat bukan soal penampilan. Sehat berarti gula darah kita terkontrol, tekanan darah stabil, lemak darah normal, organ tubuh bekerja optimal, dan pola hidup mendukung jangka panjang. Seseorang bisa gemuk dan tetap berusaha sehat karena aktif bergerak, dapat mengatur pola makan, rutin cek kesehatan, mengelola stres, dan tidur yang cukup. Tapi masalah muncul ketika gemuk dijadikan pembenaran untuk mengabaikan kesehatan. Diabetes tipe 2 sangat erat dengan gaya hidup. Kabar baiknya, banyak kasus bisa dicegah, banyak kondisi bisa dikendalikan, dan perubahan kecil punya dampak besar. Langkah sederhana seperti bergerak lebih banyak, kurangi gula berlebih, perhatikan porsi makan, rutin cek kesehatan, dan dengarkan sinyal tubuh. Bukan untuk menjadi kurus, tapi untuk memberi tubuh kesempatan bertahan sehat lebih lama. Boleh gemuk asal sehat bukan kalimat yang salah, tapi berbahaya jika disalahartikan. Sehat bukan perasaan, sehat adalah kondisi yang perlu dijaga, dipantau, dan dirawat. Karena diabetes tidak selalu datang dengan rasa sakit, ia datang dengan diam dan meninggalkan dampak besar jika diabaikan. Jaga tubuh bukan karena takut terlihat gemuk, tapi karena hidup terlalu berharga untuk dikorbankan oleh pembiaran. Sebelum kita akhiri video ini, perlu kami sampaikan satu hal penting. Informasi yang ada dalam video ini bersifat edukatif dan informatif, bukan pengganti saran, diagnosis, atau tindakan medis dari tenaga kesehatan profesional. Jika kamu atau orang di sekitarmu mengalami keluhan kesehatan apapun, jangan menunda, segera konsultasikan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Tetap jaga kesehatan, tetap kritis dalam menerima informasi, dan jangan mudah panik. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan bagikan ke orang-orang di sekitarmu, supaya makin banyak yang sadar dan waspada. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.